dia udah bilang sayang sama aku, dia udah bilang cinta. Jangan pikirin itu, tapi pakai ini ya, pakai logika, pakai pikiran, jangan pakai hati dulu, karena kan kita kenalnya belum lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rosinta Villa Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin ya. Mungkin bajunya masih sama, hijabnya masih sama ya, karena emang saya bikin videonya itu dalam waktu yang bersamaan. Oke, sebelum saya lanjut videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton video Osin ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, subscribe, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di box komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, bisa kalian share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, saya lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hamba-hamba LDR lagi ya. Mungkin karena banyak yang cerita, banyak yang curhat, banyak yang mungkin mengeluarkan unek-uneknya ya. Jadi banyak sekali yang kecewa, yang sakit hati kayak gitu. Jadi di sini saya akan kasih tips buat teman-teman, triknya supaya kita punya hubungan LDR itu kita tidak akan sakit hati atau kecewa apabila kita tidak berjodoh dengan pasangan LDR kita. Oke? Jadi ada beberapa tips yang kita harus tahu dan kita nggak boleh lewatkan ini, karena apa? Nanti yang rugi kalian sendiri ya. Oke, untuk trik yang pertama yaitu jika kita kenal dengan cowok WNA, jangan baper dan GR duluan. Kenapa? Jika kita sudah baper, kita baru kenal, belum tahu seluk-beluknya dia, kita udah baper, udah GR, baru disanjung sedikit saja kamu sangat cantik atau yang lainnya, itu kita udah merasa wah kayak gitu. Nah, itu udah pertanda kalau kita udah suka sama dia, padahal dia belum menyatakan cinta sama kita, tapi kita yang udah GR dan baper duluan. Itu jangan kalian lakukan ya, karena nanti yang rugi kalian sendiri. Yang kedua, kenali lebih dalam sebelum kita menerima dia menjadi pasangan LDR kita, walaupun itu cuma LDR, walaupun itu cuma lewat SMS, lewat video call, lewat call. Jadi kita harus mengenali dia semuanya ya, kita harus paham betul ya tentang dia semuanya. Kita harus cari tahu sesuai kemampuan kita, setidaknya kita berusaha kayak gitu loh. Kalau kalian sudah benar-benar tahu dengan dia, terserah ya kalian mau terima apa enggak, tapi intinya kita jangan jangan geeran ya. Pokoknya kita jalanin aja, kita biasa aja, jangan pakai hati dulu, pakai logika. Jadi pikirkan nextnya, jangan cuma pikirin dia baik, dia udah bilang sayang sama aku, dia udah bilang cinta. Jangan pikirin itu, tapi pakai ini ya, pakai logika, pakai pikiran, pakai otak. Jangan pakai hati dulu, karena kan kita kenalnya belum lama, jadi nggak boleh seperti itu. Nanti kalian yang akan kecewa, karena di sini saya membahasnya kan supaya kita nggak sakit hati, atau ya mungkin namanya orang putus itu pasti sakit hati, tapi setidaknya itu tidak sampai, karena banyak sekali ya yang ditinggal cowoknya itu tiba-tiba dia kayak mau bunuh diri lah, dia stres, atau dia kayak orang linglung, jadi semua kerjaan nggak fokus. Jadi itu merugikan diri kita sendiri ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Poin selanjutnya, jika emang pasangan LDR ini, pasangan kalian ini orang Pakman, misalnya cowok Pakman misalkan, kalian harus tahu budayanya dia itu gimana kayak gitu. Tanyakan dulu, dia itu ada perjodohan apa enggak, dia ada istri apa enggak.
dan apakah dia bisa menikah dengan beda negara. Ini poin 3 ini sangat penting. Kalian harus tahu ya. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan, kalian sudah menentukan hari pernikahannya, ternyata kalian tidak tahu kalau cowok ini ternyata sudah dijodohkan. Kalian cuma bilang, jika kamu serius sama aku, silakan datang ke Indonesia untuk menikah sama aku. Karena itu adalah kesalahan terbesar. Karena masalahnya nggak cuma selesai sampai di situ, nyuruh dia ke Indonesia menikah bisa aja seperti itu. Tapi kan setelah menikah itu bagaimana? Kalau emang dia ternyata udah punya istri, apa kita nggak sakit hati? Sakit hati kan? Jadi kalian harus tahu tentang dia semuanya. Nah, poin selanjutnya, biarkan dia yang chat duluan, bukan kita. Ya, biarkan dia yang chat kita duluan. Jangan sampai kita mendahuluinya ya. Selalu seperti terkecuali kalian itu tuh udah bener-bener deket, udah bener-bener tahu tentang dia luar dan maksudnya semuanya tentang keluarganya dan semuanya udah setuju, itu beda lagi ya. Tapi jika kalian masih tahap perkenalan dan lain-lain, menurut saya kalian jangan chat duluan, biarkan dia yang chat. Mau dia chat berapa kali pun, kalau emang dia niat baik sama kita, niat serius sama kita, pasti dia akan sabar menunggu kita dan sabar menunggu jawaban kita. Bahkan gak kita balas pun dia akan selalu chat sampai kita membalasnya. Oke? Nah, poin yang selanjutnya lagi, jangan sampai kita yang mengejar dia, biarkan cowok yang ngejar kita, karena cowok itu lebih suka mengejar perempuan daripada dikejar. Biasanya cowok itu nggak suka kalau ceweknya terlalu mengejar dia kayak gitu, karena kayak sepertinya kayak nggak ada perjuangan kayak gitu loh. Jadi kalau cowok seneng sama kita, bener-bener cinta sama kita, pasti dia akan berjuang, memperjuangkan kita, akan mengejar kita. Jadi kalau di sini, kalau cowok yang udah cinta sama kita, udah sayang sama kita, kita yang akan enak. Tapi jangan sampai kita yang cinta sama dia duluan, kita yang baper duluan sama dia. Jadi kalau emang dia yang jatuh cinta sama kita, dia yang ngejar-ngejar sama kita, bahkan kita sudah cuek, kita sering nggak bales, tapi dia tetap berusaha, dia tetap memperjuangkan kita. Itu karena emang dia bener-bener pengen serius sama kita, dia udah jujur. Nah, itu mungkin beda lagi. Tapi tetap aja kalau orang Indonesia bilang kan, sebelum janur kuning melengkung masih milik umum. Jadi sebelum kalian menikah sama dia kan masih milik umum, baik kita maupun pasangan dia, karena belum ada pernikahan kan. Jadi masih tahap LDR, perkenalan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita yang ngejar dia, biarkan dia yang berusaha memperjuangkan kita. Dan kita masih biasa aja seperti itu. Jadi sebelum menikah pun kalian jangan pakai hati dulu ya. Pokoknya kalian itu menjaga hati kalian itu jangan gampang diserahkan ke pasangan LDR kita. Sebelum benar-benar 100% dia terlihat serius, mungkin benar-benar menikah kayak gitu. Orang kadang-kadang saja yang sudah menikah aja kadang-kadang masih nyari yang lain, apalagi belum menikah kayak gitu. Jadi emang nggak banyak juga yang bisa melakukan ini ya, karena sifatnya orang itu berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya kita mencegah daripada kita mencegah duluan kayak gitu loh, daripada kita udah terlanjur sakit hati. Kan susah kalau kita udah terlanjur suka sama seseorang, udah terlanjur cinta. Nah, pada saat si cowok ini ternyata nggak serius sama kita, memutus kita secara sepihak tiba-tiba karena mungkin dia udah ada perjodohan atau dia akan menikah dengan wanita lain, kita kan sakit hatinya itu bener-bener sakit hati kayak gitu loh. Tapi jika kita emang dari awal kita udah mempersiapkan diri, pokoknya kita lebih baik kita cueknya itu kita sambil menyelidiki. Jadi kita enggak buru-buru baper sama dia. Jadi kalau kayak gini nanti kita yang akan aman. Jadi sakit hati tapi beda kayak gitu, kita lebih nyantai kayak gitu loh. Biarin aja kan dia yang cinta sama kita. Jadi kita pas pada saat mungkin dia nggak serius sama kita masih belum ada perasaan apa-apa kayak gitu loh. Jadi kita masih enjoy, masih tenang. Jadi itu tadi tips-tipsnya ya.
biar kita nggak kecewa atau sakit hati pada saat kita tidak berjodoh dengan pasangan LDR kita ya. Jadi trik ini sebenarnya sangat penting, poin penting ya. Apalagi buat teman-teman yang sudah pernah kecewa, pernah sakit hati dengan Pak Man. Nah, jangan sampai itu terulang lagi karena banyak banget emang ada yang gampang baper itu nggak sekali 2 kali, sampai 3 kali, bahkan diulang-ulang lagi seperti itu kayak gitu loh. Nah, karena kita udah pernah mengalaminya, kalau kayak gitu jangan diulangin lagi. Jadi kita harus smart. Jadi kita harus berpikir lagi, kita jangan dipermainkan kayak gitu loh. Jadi kita santai aja menghadapinya. Jangan yang baper, yang geeran itu dibuang jauh-jauh. Kita nggak boleh terlalu jadi orang itu terlalu baper, terlalu GR. Karena apa? Larinya kita bisa jadi sombong ya. Kalau kita terlalu geeran, terlalu baperan, akhirnya kita jadi sombong karena sudah jadi pikiran kita itu yang ada cuma menggebu-gebu tentang si dia kayak gitu. Padahal kita nggak tahu si dianya itu gimana ke kita. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.